Selamat datang dalam mata kuliah Processing Daging Unggas. Perkenalkan, saya Christina Yuniatmantin. Kali ini kita akan membahas nutrisi daging unggas, khususnya daging ayam. Nah, capaian pembelajaran materi kali ini adalah Anda diharapkan dapat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai nutrisi pada daging unggas dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Daging unggas adalah daging yang paling populer kedua, yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain terjangkau dan bergizi, daging unggas juga menawarkan berbagai nutrisi dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Namun, di luar sana ada anggapan bahwa daging ayam atau daging unggas pada umumnya merupakan pengganti yang kurang bernutrisi dibandingkan dengan daging merah. Nah, apakah anggapan ini benar? Mari kita telaah lebih lanjut. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa dengan penambahan kulit pada daging ayam itu secara signifikan bisa meningkatkan jumlah kalori dan lemak, sementara kandungan proteinnya sedikit berkurang. Nah, sebagai contoh, pada paha ayam itu memiliki sekitar 119 kilokalori tanpa kulit, sementara apabila kulitnya diikutkan itu menjadi 211 kilokalori. Nah, informasi ini penting karena kita bisa mempertimbangkan hal ini dalam perencanaan diet kita, terutama bagi individu yang ingin memantau asupan kalori dan lemaknya. Kandungan protein yang tinggi bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan dan asupan kalori harian. Dengan mengkonsumsi daging ayam sebagai sumber protein, kita dapat menurunkan asupan kalori sambil tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Nah, untuk mengenai protein yang merupakan salah satu komponen esensial dalam metabolisme tubuh kita, di dalam protein itu nilai gizi dari protein ditentukan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah kandungan asam amino esensial dan yang kedua adalah daya cernanya. Protein dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang serta mudah dicerna oleh tubuh kita itu dianggap memiliki kualitas yang tinggi. Nah, tubuh manusia itu memerlukan 20 jenis asam amino supaya bisa berfungsi optimal dan 9 diantaranya itu adalah asam amino esensial karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri sehingga perlu diperoleh dari makanan. Nah, produk-produk dari unggas itu mengandung protein yang berkualitas tinggi dengan profil asam amino yang lengkap dan daya cerna yang baik. Kandungan asam amino dalam daging ayam itu bervariasi antara bagian dada dan paha. Pada dada ayam itu cenderung memiliki kandungan asam amino esensial yang tinggi seperti valin, leusin, dan histidin. Nah, sementara pada bagian paha ayamnya itu kaya akan asam amino seperti glisin dan treonin dan juga serin. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap bagian daging ayam itu memiliki keunggulan tersendiri dalam hal komposisi asam amino, sehingga kita bisa terbantu dalam merencanakan pola makan yang seimbang. Nah, pada tabel berikut ini ada beberapa jenis asam lemak yang terkandung di dalam daging unggas, seperti asam lemak jenuh, tak jenuh, mono, dan juga polysaturated. Dengan mengetahui kandungan lemak dalam berbagai bagian daging ayam, ini bisa membantu kita untuk memilih sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang kita inginkan. Misalnya, jika ingin mengurangi asupan lemak jenuh, nah kita bisa memilih dada ayam tanpa kulit. Nah, untuk kemudian kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 di dalam daging unggas ini juga sangat penting karena keduanya ini berperan dalam fungsi otak dan juga mengurangi peradangan, menurunkan resiko penyakit jantung, dan pada anak kecil itu berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian dalam pedoman asupan lemak dan kolesterol dalam diet keseharian kita itu direkomendasikan sekitar 20 sampai 35
itu diperoleh dari total kalori harian yang berasal dari lemak. Dan sebaiknya lemak jenuhnya itu dibatasi kurang dari 10%. Dan ini sangat bisa kita atur dengan konsumsi daging unggas yang terkontrol. Jika kita berbicara tentang kolesterol, mungkin terdengar buruk di telinga kita. Namun, sebetulnya kolesterol ini adalah komponen yang sangat vital yang membentuk membran sel dan jaringan otak. Selain itu, kolesterol juga berperan dalam produksi hormon, vitamin D, dan asam empedu yang penting untuk pencernaan lemak. Asumsi batas asupan kolesterol harian kita misalnya 300 mg. Nah, maka dengan konsumsi 100 gram daging ayam, kita bisa menyumbang sekitar 21 hingga 33% dari batas tersebut, tergantung pada bagian mana yang akan kita konsumsi, apakah mengandung kulit atau tidak. Nah, demi menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah, itu disarankan untuk membatasi asupan kolesterol dan memilih bagian daging ayam dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah. Misalnya adalah bagian dada ayam tanpa kulit. Nah, pada tabel berikut ini menunjukkan beberapa jenis mikronutrien yang terkandung pada daging unggas. Di sini berbagai macam kandungan vitamin, itu yang paling signifikan adalah berupa vitamin B3 dan juga vitamin A dan K yang sangat tinggi terutama pada bagian dada ayam. Selain itu juga ada vitamin B5 dan juga B6. Terakhir ini adalah kandungan mineral yang terkandung dalam potongan ayam per 100 gram ayam mentah. Ya, berdasarkan data di sini, mineral yang sangat signifikan yang terkandung pada ayam itu adalah selenium, fosfor, dan potasium. Selenium itu penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan perlindungan terhadap stres oksidatif. Ini juga tinggi pada dada ayam, kemudian fosforus itu untuk kesehatan tulang dan gigi, dan potasium untuk mendukung fungsi jantung dan juga otot. Selain itu juga ada mineral lain seperti zinc, iron, dan magnesium. Selain itu ada lagi mineral yang jumlahnya sedikit atau kita sebut dengan trace mineral seperti koper, kalsium, dan manganis. Ini memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Nah, demikianlah materi tentang nutrisi daging unggas yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.